tegaknya. Aduh, sakit lagi. Aduh, Dewo kok lama banget sih? Kayaknya tadi dia sakit perut deh, Ar. Soalnya tadi dia cerita kalau habis makan seblak. Dah, tunggu aja di sini, pasti dia kembali kok. Aduh, malas sekali masih Andre no. Kenapa? Lihat nih, storynya dia tuh mendaki, tapi dia tuh kan ada janji katanya mau kesini. Nggak Satya Wacana banget sih nih orang, males deh. Gitu banget, temenmu, Day. Aneh. Aduh, kalian ngomongin apa sih? Kan kita mau buat video pembelajaran. Satya Wacana, apa lagi tuh Satya Wacana? Satya Wacana itu artinya setia dan jujur terhadap perkataan. Satya, kayaknya pernah dengar deh. Ajaran apa itu ya? Itu Dewa Satya, bagian dari ajaran Pancayama Brata. Oh iya. Pernah dengar apa sih di Pancayama Brata? Pancayama Brata itu 5 pengendalian diri dalam tingkat jasmani. Masa kamu nggak tahu sih? Ingat sih, tapi lupa. Tahu kan bagian-bagiannya apa? Tahu nggak? Jangan bilang nggak tahu ya. Ini dah, biar kalian tahu apa aja bagian-bagian dari Pancayama Brata. Yuk simak penjelasan berikut ini. Berbicara mengenai bagian-bagian dari Pancayama Brata, yang pertama ada yang disebut dengan ahimsa. Ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a artinya tidak dan himsa artinya menyakiti atau membunuh. Jadi ahimsa merupakan bagian dari Pancayama Brata yang mengajarkan kita untuk tidak membunuh dan tidak menyakiti antar sesama makhluk hidup. Di masa pandemi saat ini, ajaran ini dapat kita implementasikan dengan jalan saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, baik antar sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dengan begitu, kehidupan akan harmonis dan sejahtera. Pada ajaran Pancayama Brata, bagian yang kedua adalah Brahmacari. Brahmacari terdiri dari 2 kata. Yang pertama ada Brahma, yang berarti ilmu pengetahuan, dan yang kedua ada Cari atau cahaya, yang berarti bergerak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Brahmacari merupakan kegiatan bergerak atau bertingkah laku pada masa menuntut ilmu. Pada tahapan belajar pada Brahmacari didasarkan pada 2 masa. Yang pertama adalah Brahmacari pada masa usia lanjut atau masa berumah tangga, dan yang kedua adalah Brahmacari pada masa menuntut ilmu atau usia lanjut. Pada masa pandemi seperti ini, kegiatan Brahmacari dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan membaca buku atau mencari informasi dari media. Satya artinya benar, jujur, dan setia. Kejujuran itu adalah sifat yang selalu dituntut oleh orang yang berbudi baik, karena sifat ini dapat menghantarkan seseorang pada ketenangan. Adapun 5 jenis satya yang biasa disebut dengan panca satya. Yang pertama ada satya hridaya, yaitu setia dan jujur terhadap kata hati. Yang kedua ada satya semaya, yang berarti setia dan jujur terhadap janji. Yang ketiga ada satya wacana, yang berarti setia dan jujur terhadap perkataan. Yang keempat ada satya laksana, yang berarti setia dan jujur terhadap perbuatan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu ada satya mitra, yang berarti setia dan jujur terhadap teman. Bila seseorang ingin mewujudkan sifat-sifat kedewasaan pada dirinya, maka ia harus mutlak melaksanakan satya dengan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya Tuhan itu adalah kebenaran. Di dalam kebenaran itu ada Tuhan. Yang keempat yaitu Alya Waraha. Alya Waraha memiliki arti tidak terikat pada kehidupan duniawi. Alya Waraha mengajarkan seseorang untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat jujur, dan suka menolong tanpa pamrih. Bagian dari Pancayama yang terakhir ada yang namanya Asteya atau Astenya. Asteya atau Astenya merupakan ajaran yang mengajarkan kita untuk senantiasa menghargai hak milik kita sendiri dan tidak mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Contoh pelaksanaan dari ajaran Asteya ini, terutama di masa sulit pandemi saat ini, tentu saja kita harus senantiasa bersikap jujur, menghargai hak milik kita sendiri,
dan tidak mengharapkan atau tidak mengambil hak milik orang lain. Oh, jadi itu loh bagian Panca Yama Brata. Terdiri dari Ahimsa, Brahmacari, Satya, Awyawaharika, dan Asteya. Oh, ternyata aku baru tahu. Dewa, ngomong-ngomong tadi kok kamu lama banget? Oh iya, no. Aduh, aku lupa, sakit perutku. Ya deh, tadi aku kebanyakan makan seblak. Kelebihan kayaknya nih. Tuh udah dong, kamu tuh harusnya nggak boleh kayak gitu. Harus sesuai dengan ajaran agama Hindu. Nggak boleh makan berlebihan, harus secukupnya. Memangnya ajaran agama Hindu ada yang ngatur makanan secukupnya? Tentu saja ada Dewa, yaitu Ahara Legawa. Ahara Legawa itu terdapat dalam Panca Niyama Brata. Aduh, tadi Panca Yama, sekarang Panca Niyama. Apa jadi Panca Niyama Brata? Aduh Dewa, gini loh, Panca Niyama Brata itu artinya 5 sikap atau sifat pengendalian diri yang diarahkan ke tingkat mental untuk kesempurnaan dan kesucian batin. Oh, jadi Panca Yama itu jasmani, Panca Niyama itu rohani. Gitu ya? Ada nggak lagi bagian-bagiannya? Ada ya? Ada ya? Kalau aku pengen tahu di mana? Boleh simak aja penjelasan berikut ini. Bagian pertama dari Panca Niyama Brata yaitu akrodha. Akrodha berarti tidak suka marah. Seseorang pasti pernah marah, bahkan sering. Adapun penyebab seseorang marah diantaranya yang pertama difitnah, yang kedua dibohongi, dan yang ketiga yaitu tersinggung. Dan masih banyak lainnya. Kemarahan juga dapat disusul dengan kebencian dan dendam. Patut diingat bahwa kebencian dan dendam itu adalah racun bagi batin seseorang. Yang kedua yaitu Guru Susruse. Guru Susruse merupakan hormat terhadap guru, berbakti kepada guru karena guru telah memberikan banyak ilmu kepada kita semua dan memberikan nasihat dan ajaran-ajaran agama kepada kita semua. Bagian dari Panca Niyama Brata yang ketiga adalah Saucha. Saucha berasal dari kata suci yang artinya bersih, murni, dan suci secara lahir dan juga batin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Saucha adalah kemurnian, kebersihan atau kesucian secara lahir dan juga batin. Pada masa pandemi COVID seperti ini, ajaran Saucha dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah secara lahir atau jasmani. Dapat kita lakukan dengan jalan selalu mematuhi protokol kesehatan dan membudayakan kehidupan bersih setiap harinya. Dan yang kedua ada secara rohani, yaitu dengan selalu bersembahyang setiap harinya dan membantu sesuai dengan ajaran dari agama Hindu. Bagian yang keempat dari Panca Niyama Brata bernama Ahara Lagawa. Ahara Lagawa terbagi atas 2 kata, yaitu Ahara artinya makanan dan Lagawa artinya ringan. Jadi Ahara Lagawa merupakan ajaran yang mengajarkan kita untuk senantiasa memakan makanan yang ringan, tidak berpoya-poya dan tidak berlebihan. Di masa pandemi saat ini, contoh pelaksananya tentu saja memakan makanan yang bergizi, memakan makanan yang ringan secukupnya, dan tidak memakan makanan yang terlalu berat atau berlebihan. Bagian terakhir dari Panca Niyama Brata yaitu Apramada. Apramada berarti tidak lalai. Kelalaian dapat menyebabkan malapetaka bagi seseorang. Orang sering menganggap masalah kecil dan menyepelekan masalah tersebut yang akhirnya menimbulkan risiko yang sangat besar. Apramada ini membawa seseorang menuju pada kesadaran. Nah, itu tadi Dewa penjelasan terkait ajaran Panca Niyama Brata. Oh, jadi Panca Yama sama Panca Niyama itu sama-sama penting ya jadinya. Karena aku baru tahu jadi bagian-bagiannya terdiri dari Akrodha, Guru Susrusa, Saucha, Ahara Lagawa, sama Pramada. Betul sekali. Jadi ajaran itu patut sekali ya kita laksanakan di kehidupan sehari-hari ini. Iya Dewa, itu tuh
harus kita laksanakan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu deh, Wo, biar kehidupan kita itu semakin harmonis dan bahagia. Yuk, kita laksanakan. Yuk. Sekian dari video pembelajaran kami kali ini. Tentang ajaran Panca Yama Brata